Mertua itu bisa jadi anugerah, bisa jadi orang saya belum ngomong. Mertua, ipar adalah aduh, korban film nih. Oke. Ngobrol sama suami. Ngobrol sama suami. Karena kehidupan seperti itu gak sehat buat siapapun. Gak sehat buat suami, gak sehat buat istri, dan juga gak sehat buat mertuanya. Jadi gak selalu berbakti kepada orang tua itu kita harus selalu bareng dengan mereka, gak juga. Ada kondisi di mana cara berbakti kita tuh justru gak bareng dengan mereka. Kalau bareng dengan mereka itu lebih besar mudaratnya daripada manfaatnya. Makanya saya bilang tadi, diam dengan teknik. Bukan diam pasrah, bukan. Diam dengan teknik. Arti diam di sini tuh bukan, jangan sampai kita kayak bereaksi berlebihan, jangan sampai kita malah melawan, jangan sampai kita malah membenturkan diri dengan keadaan. Itu yang nggak boleh. Maka mending daripada kita membenturkan diri, bereaksi secara berlebihan, malah kita juga ikut drama, mending kita diam. Tapi diam dengan teknik. Diam di sini artinya kita menunggu semuanya akan berlalu sambil kita punya sebuah teknik yang baik. Kalau saya di surfing, diamnya di permukaan air, kesapu ombak. Maka cara diam saya balikin ombak di bawah papan, itu namanya diam dengan teknik. Dalam hidup juga kayak gitu. Diam dengan teknik itu apa? Kita sambil sabar menunggu masalahnya berlalu, kita coba lakukan hal-hal yang memungkinkan kita untuk bisa melewatinya. Apa misalnya tadi, kayaknya perlu komunikasi lebih intens lagi dengan suami, lebih deep lagi, lebih heart to heart lagi dengan suami. Ajak dia untuk berpikir, ajak dia untuk membuka pemahaman dia. Jangan-jangan dia terpaku dengan sebuah doktrin, kalau dia keluar rumah ibunya nggak ridho, dia durhaka. Padahal selain anak bisa durhaka kepada orang tua, ternyata dalam Islam orang tua juga bisa durhaka sama anak. Kenapa jarang kita dengar Ustaz kajian seperti itu? Karena yang ngasih kajian biasanya orang tua. Kan gak mungkin ngomongin diri sendiri. Gak bercanda. Jadi bisa jadi orang yang durhaka itu bukan cuma anak. Orang tua bisa durhaka loh sama anak. Kata Umar bin Khattab, ada 3 alasan orang tua durhaka kepada anak. 1, tidak mencarikan ibu atau ayah yang baik, yang soleh untuk anaknya. Artinya gak mencari pasangan yang soleh untuk jadi ibu ataupun ayah bagi anak kita. Itu durhaka tuh. Ibu gak pernah sholat, ayah gak pernah sholat, ibu dan ayah gak bisa ngaji dan gak mau belajar, ibu dan ayah banyak berbuat dosa dan maksiat. Nanti dia akan menjadi orang tua yang mencontohkan yang buruk-buruk buat anaknya. Berarti dia, si ayah atau ibu ini yang menemukan pasangan kayak gitu cuman karena nafsu dan ngeklik aja, gak mikirin anak, dia durhaka sama anak sejak awal. Kedua, memanggil anak dengan panggilan yang buruk, termasuk menggibahinya, memfitnahnya, menjelek-jelekannya, menghinanya, mencelanya, itu juga durhaka. Yang ketiga, tidak memberikan nafkah dari harta yang halal, rezeki yang halal, itu juga durhaka. Nah, dalam kasus yang disampaikan Kak Kiki tadi, ternyata ibu ini kan suka membicarakan aib-aib anaknya atau bahkan cenderung memfitnah, bukan cuma menggibah. Berarti kan kalau kita tinggal di situ, maka ibu ini akan terus durhaka kepada anaknya. Tapi kan kalau kita nggak tinggal, bisa aja dia tetap membicarakan. Ya sekurang-kurangnya nggak ada trigger yang membuat dia bete setiap hari. Mengurangi potensi dia untuk membicarakan itu, lama-lama dia akhirnya ya udahlah, capek juga membicarain orang yang nggak ada, ganti tema aja, ganti topik aja, bicarain tetangga kek atau apa. Enggak ya, sama aja. Jadi maksudnya kita jangan jadi trigger dia untuk berbuat dosa. Jadi menurut saya, mereka nggak tinggal serumah itu lebih maslahat daripada mereka tinggal serumah. Sambil tetap perhatian, memberikan apa yang menjadi haknya, kewajiban kita, berbakti kepada dia, tapi nggak harus tinggal satu rumah. Dan itu perlu diskusi sama suami dengan diskusi yang panjang.